Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan pertama hari Minggu ini diambil dari kitab Sirach, bab 35 ayat 12 sampai 14 dan ayat 16 sampai 18. Kitab Sirach adalah salah satu kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama. Isinya banyak berisi nasihat hidup, doa, dan refleksi iman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya menanamkan etika hidup saleh, takut akan Tuhan, dan keadilan sosial, namun bukan lewat hukum seperti Taurat, tapi lewat refleksi hidup sehari-hari. Kitab Sirach juga dikenal sebagai Yesus bin Sirach, ditulis sekitar 2 abad sebelum kelahiran Yesus. Kitab ini ditulis dalam konteks bangsa Israel yang hidup di tengah budaya asing. Banyak orang mulai melupakan hukum Tuhan dan ikut arus dunia. Maka penulis Sirach ingin mengingatkan kembali umat agar setia kepada Allah lewat hidup saleh dan doa yang tulus. Salah satu tema besar kitab ini adalah keadilan Allah, bahwa Tuhan tidak memandang muka dan mendengar jeritan orang kecil yang berseru kepadanya. Mari kita bedah ayat demi ayat perikop ini. Ayat 12 sampai 13. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Ayat ini menegaskan sifat Allah, adil dan tidak pilih kasih. Di mata Tuhan, semua orang sama. Status sosial, jabatan, atau kekayaan tidak membuat doa seseorang lebih berharga. Ini bentuk kritik sosial yang tajam, mirip dengan nubuat para nabi seperti Amos dan Yesaya. Ayat 14. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Allah berpihak pada mereka yang lemah, bukan karena mereka lebih suci, tetapi karena hati mereka berseru dari kedalaman penderitaan, tulus dan penuh pengharapan. Inilah suara yang tidak diabaikan oleh Tuhan. Ayat 16. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Gambaran ini sangat puitis dan kuat. Doa orang kecil, orang miskin, atau siapapun yang datang dengan hati tulus tidak akan berhenti di bumi, tapi naik langsung ke hadapan Allah. Ayat 17 sampai 18. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sampai mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Artinya, Allah tidak tinggal diam. Ia mendengar dan bertindak pada waktunya. Doa yang tulus pasti sampai ke hatinya, meski jawaban Tuhan tidak selalu langsung terlihat, tetapi selalu datang di saat yang paling tepat. Bacaan ini mengajak kita percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan tidak hanya mendengar orang yang punya kedudukan tinggi di gereja atau masyarakat. Ia mendengar semua orang, terutama mereka yang datang dengan rendah hati. Tidak peduli apapun jabatanmu, jika memang doamu dipanjatkan dengan rendah hati dan tulus, pasti Tuhan akan mendengarkannya. Pesan ini sangat kuat bagi gereja, agar menjadi komunitas yang tidak membeda-bedakan siapapun di hadapan Tuhan. Entah orang besar, entah orang kecil, pejabat, presiden, pengemis, pengamen, pengangguran, dan lain-lain. Tuhan tidak akan pernah membedakan, semua sama di mata Tuhan.
Jadi tidak ada, misal contohnya, karena dia adalah ketua dewan paroki yang terhormat, maka doanya lebih didengar daripada umat biasa. Tidak, Tuhan adalah Maha Adil. Catatan untuk lektor. Pertama, secara teknis, bacaan ini tidak mempunyai rima yang intens, namun gaya bahasanya seperti puisi. Tidak sepenuhnya puisi, tetapi memakai unsur keindahan bahasa, ritme, dan emosi seperti puisi. Coba bacakan dengan memperhatikan hal tersebut, sehingga lebih enak untuk dibacakan dan didengar. Kedua, intonasi yang dipakai seperti membaca karya sastra atau puisi yang sedang mengajarkan sebuah kebijaksanaan. Karena tujuan perikop ini untuk memberikan pengajaran kepada umat pada zaman itu. Tetapi ajaran ini tidak termakan zaman dan relate bahkan sampai sekarang. Ketiga, fokus kepada tema utamanya, yaitu doa yang menembus awan, sehingga nanti bisa menemukan kata-kata yang perlu untuk ditekankan, seperti misalnya Tuhan, doa, dan Ia. Ia di sini dipakai sebagai kata ganti Tuhan atau kata ganti doa. Tuhan sebagai penerima doa dan doa sebagai objeknya. 4. Berikan dinamika yang tenang dalam membacakan bacaan ini. Tidak perlu tergesa-gesa atau lembut seperti orang tua yang mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Kelima, coba dengarkan contoh bacaan yang akan kalian dengarkan sebentar lagi. Pejamkan mata dan dengarkan bukan cuma dengan telinga, tetapi dengan hati, sehingga terbayangkan intonasi, dinamika yang ada di bacaan tersebut. 6. Jika ada pertanyaan terkait perikop ini, silahkan komen di kolom komentar. Sekian, selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sampai mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan.